sederhana. Rumah itu sempit dengan satu kamar dan satu lorong kecil menghubungkan ruang tamu dan dapur. Lorong itu gelap, walau siang hari. Malam pertama, saat Eka mematikan lampu, ia mendengar sesuatu dari lorong. Bukan langkah, bukan suara pintu, tapi napas. Pelan, dalam, seperti seseorang berdiri tepat di tengah lorong dan berusaha tidak menimbulkan suara lain. Awalnya Eka mengira itu khayalannya, tapi setiap malam tepat pukul 2 dini hari, suara itu muncul lagi. Napas berat, ritmenya terlalu perlahan untuk manusia yang sedang tidur, tapi terlalu cepat untuk sesuatu yang sedang bersembunyi. Malam keempat, Eka memutuskan menyalakan lampu sepanjang malam. Tapi ketika ia bangun, lampu lorong sudah mati sendiri. Dan nafas itu masih ada. Eka berdiri diam di ujung lorong. Ia menahan nafas untuk memastikan itu bukan dirinya sendiri. Nafas itu tetap terdengar, dan kali ini terdengar lebih dekat. Seperti hanya setengah meter di depan wajahnya, tapi lorong itu kosong. Malam ke-6, Eka mencoba merekam suara itu dengan ponselnya. Ketika diputar ulang, ia terkejut. Di rekaman terdengar 2 suara nafas, satu berat, satu pendek, tajam, seperti seseorang berusaha menahan tawa. Eka mematikan rekaman dan menutup ponsel dengan tangan gemetar. Malam ke-7, nafas itu pindah, tidak lagi di lorong. Sekarang terdengar di dalam kamarnya di sisi kanan kasur. Begitu dekat Eka bisa merasakan hembusan dinginnya di telinganya. Ia memejamkan mata dan suara itu berhenti. Hening total. Lalu suara lain muncul dari sisi kiri. Suaranya seperti bisikan seseorang yang bibirnya terlalu dekat dengan telinganya. Jangan buka matamu. Jantung Eka berhenti sejenak. Ia tidak berani bergerak. Bisikan itu datang lagi. Lebih berat, lebih rendah. Kalau kamu buka, aku ikut melihat. Ruangan begitu sunyi. Hanya ada satu nafas, bukan nafas Eka. Sesuatu di kamar itu sedang menatapnya. Pagi itu, Eka menemukan sesuatu aneh di lantai kamar. Jejak kaki basah, tapi bukan jejak kaki manusia. Jejak itu kecil, sangat kecil, seperti kaki anak kecil. Tapi bentuknya tidak simetris. Setiap jejak meninggalkan garis tambahan seperti jari ekstra. Jejak itu berhenti tepat di samping kasurnya dan menghadap ke arah bantal tempat kepalanya tidur. Malam terakhir pukul 2 dini hari. Eka tidak tidur. Ia menatap lorong yang gelap. Nafas itu muncul lagi. Kali ini sangat jelas. Terlalu dekat. Lalu dari kegelapan lorong terdengar suara langkah kecil sangat ringan menuju kamar. Pelan, satu lagi. Lantai berderit lembut. Eka menahan nafas. Pintu kamarnya perlahan terbuka sendiri dan suara seret halus. Tak ada suara, tapi Eka bisa merasakan ada seseorang berdiri di ambang pintu, tidak masuk, tidak bergerak, hanya menonton. Menonton dari kegelapan, menunggu Eka membuka
membuka mata, menunggu Eka melihatnya, dan sebelum pingsan ketakutan, Eka mendengar satu kalimat. Suara yang bukan suara manusia. Akhirnya, kamu bangun.